saya masih bersama dengan Kang Emil dan membahas terobosan dari Pemprov Jabar untuk tetap menjaga pola hidup sehat bagi para ASN. Nah, Kang Emil, dengan program baru ini, apakah masyarakat akan tetap mendapatkan pelayanan yang maksimal, Kang? Ya, jadi masyarakat itu tidak perlu khawatir. Semua pelayanan Pemprov Jabar tetap sama. Bedanya saya cuma ngasih tahu, dalam pelayanan yang tetap sama, tetap optimal, ada orang di belakang yang kerjanya ke kantor, ada yang kerjanya work from anywhere atau mekanisme kerja dinamis, itu aja ya. Yang membuat bahwa di kami akan datang orang yang stresnya berkurang, hemat biaya, bergembira, ujung-ujungnya tetap memberikan pelayanan yang prima, tidak berubah kepada masyarakat. Saya kira itu. Ya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, pelayanan masyarakat akan tetap maksimal. Kang Emil, yang terakhir nih Kang Emil, pesan terhadap ASN sehingga dapat menjalankan kerja fleksibel ini dan juga untuk aplikasi bugar.id. Ya, pesan untuk ASN, tetap ingat tujuan Anda menjadi ASN, yaitu melayani masyarakat. Ya, itu satu. Yang kedua, bedanya karena Anda melayani masyarakat di era digital, di era post-COVID, maka terjadi fleksibilitas cara bekerja. Nah, jika Anda ingin tetap produktif dan mendapatkan hak mekanisme kerja dinamis, Anda harus berprestasi, masuk golongan yang produktif, rajin kerja, taat pada aturan, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Kemudian, bugar.id diharapkan diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga tadi Jawa Barat yang terkenal dengan masyarakat yang sehat, masyarakat yang senang bergerak, itu makin aktif, melahirkan masyarakat yang sehat, gembira, produktif, dan menjadi provinsi juara lahir batin. Amin. Terima kasih banyak Kang Emil atas penjelasannya sangat detail. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Kang Emil. Mudah-mudahan terobosan baru dari Pemprov Jabar berjalan dengan lancar dan cepat bisa kita implementasikan. Diluncurkan program mekanisme kerja dinamis oleh Pemprov Jawa Barat yang mengatur cara kerja pegawai dengan pola baru mulai dari pembagian waktu dan juga lokasi yang dinamis, sesuai dengan kondisi kerja dan hasil kerja setiap aparatur sipil negara atau ASN. Program digitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov Jabar tentunya bisa memaksimalkan kinerja pegawai dan memberikan layanan publik yang tetap maksimal. Selain itu, program mekanisme kerja dinamis atau disingkat dengan MKD juga bisa menjadi salah satu cara yang diterapkan untuk mengurangi pencemaran polusi udara yang kini menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Terobosan ini diharapkan bisa menjadi langkah konkret Pemprov untuk mengurangi polusi di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat. Selain memberikan terobosan tentang sistem kerja yang fleksibel bagi aparatur sipil negara, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga fokus pada pola hidup sehat bagi para ASN setempat. Harus dikelirkan bahwa ini untuk kerja-kerja yang tidak perlu bertemu dengan masyarakat. Kerja administrasi, kerja ngonsep misalkan ya, kerja-kerja yang sifatnya tidak perlu ada interaksi. Ya pemirsa, saat ini saya akan menanyakan bagaimana program mekanisme kerja dinamis ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, ini terkait program mekanisme kerja dinamis ya Pak ya. Nah, ini bagaimana bisa membantu para masyarakat khususnya ASN dalam menjaga kebugaran dan kesehatan Pak? Ya, pertama untuk mekanisme kerja dinamis ini sebetulnya kita ingin membuat keseimbangan gitu ya antara bekerja dan juga waktu di rumah. Ini yang ini ya, bukan kebugaran yang di tempat kerja. Oleh karena itu, yang pertama kita bidik adalah ini anak-anak muda saat ini rumahnya itu pada jauh gitu ya. Kemudian juga kalau di Jakarta apalagi ya, di pinggir-pinggiran barangkali pinggiran Jakarta seperti di Depok, di Tangerang barangkali gitu. Nah, saya berpikir mereka sekali pergi ke kantor itu bisa 2 jam gitu, dan juga pulang demikian. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya bahwa waktu yang terbuang di perjalanan tersebut kita gunakan untuk bekerja, tetapi boleh tempatnya di mana saja. Ya. Itu yang mekanisme bekerja secara dinamis gitu ya. Nah, sekarang yang kedua terkait dengan senam bugar di tempat kerja nih yang ditanyakan. Jadi senam bugar di tempat kerja tersebut adalah pada dasarnya saya melihat referensi cukup banyak ya. Di antaranya American Journal Applied Science dinyatakan bahwa kurang lebih 32 hari gitu ya dalam 1 tahun ini
banyak yang sebetulnya kita bekerja nggak produktif. Jadi kehilangan produktivitas kurang lebih di angka 32 hari per tahunnya. Nah, lagi-lagi bahwa saya melihat bahwa ini ada sesuatu yang perlu kita benahi gitu ya di dalam cara kerja kita. Nah, oleh karena itu kita kebetulan gitu ya di Jawa Barat ini lengkap nih ASN-nya itu. Jadi ada yang mantan atlet, diantaranya yang menciptakan gerakan-gerakan ini adalah mantan atlet karate nasional gitu ya, namanya Kang Yedi Lasmana. Kita sama-sama melihat coba dibuat atau kita menyusun gerakan-gerakan supaya gerakan tersebut itu akan menambah terkait dengan kebugaran kita gitu, di tempat kerja. Ya, selanjutnya Pak Sekda, ini bagaimana dampak positif dari mekanisme kerja dinamis, lalu kebugaran di tempat kerja dan juga bugar.id. Silakan Bapak Sekda. Jadi harapannya yang pertama adalah terkait dengan mekanisme kerja secara dinamis, tentu saja bahwa kita nih teman-teman gitu ya, khususnya di Jawa Barat ini, di ASN ini mempunyai peluang bekerja yang lebih lebih banyak gitu. Karena apa gitu ya? Karena dimungkinkan kita bekerja di tempat mana saja. Dan otomatis yang saya bilang tadi bahwa kita pun ingin memberikan keseimbangan. Work-life balance ini jadi penting. Jadi bekerja, kemudian kehidupan kita, khususnya ketahanan keluarga ini penting loh. Jangan salah, ketahanan keluarga. Dan tentu saja ini harus seimbang. Nah, itu yang dari mekanisme kerja yang dinamis. Lalu untuk kebugaran di tempat kita bekerja, itu memberikan kepada si pekerja gitu ya untuk mendapatkan, kalau istilahnya kalau kita baterai itu di recharge gitu ya, untuk walaupun 4 menit tapi akan mendapatkan yang tadi benefitnya kurang lebih ada 9, 5 untuk individunya dan 4 untuk organisasi. Jadi intinya adalah itu semua akan berakhir kepada kinerja untuk individu maupun kinerja untuk organisasi. Dan yang terakhir terkait dengan bugar.id, bahwa kita akan mengetahui yang pertama adalah event-event semua yang ada di olahraga ya, khususnya di Jawa Barat maupun nasional bahkan gitu. Apa saja termasuk olahraga masyarakat, karena olahraga ini dibagi dua loh. Satu olahraga prestasi, satu lagi olahraga masyarakat. Jadi kita ke pelosok-pelosok pun akan tahu sepanjang bahwa yang mengupdate data-data tersebut itu aktif juga, dan itu yang akan kita lakukan. Ya, seru sekali pemirsa perbincangan dengan Bapak Setiawan Wasatmaja selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan kita masih akan ada informasi lainnya yang tentunya sangat seru dan menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.